Pancasila dan Undang-Undang Dasar, termasuk yang sudah diamandemen itu adalah asas negara. Itulah fondamen kita bernegara, bermasyarakat. Tetapi masing-masing kelompok masyarakat juga punya inspirasi, aspirasi tersendiri, yang itu menjadi khasanah kemajemukan bangsa kita. Baik. Kalau seragam malah bisa berbahaya. Pak Sabto dan Pak Deni sebentar ada interupsi, silakan. Saya kira begini, PDS harus juga menerima realitas demokrasi. Jadi kalau ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang sukuk, itu diterima seluruh fraksi, dan kecuali PDS saja yang tidak terima, berarti kita harus terima juga bahwa itu realitas. Siapa yang mengusulkan undang-undang perbankan syariah? Siapa yang mengusulkan sukuk? Pemerintah. Itu bukan PKS yang menginisiasi dan kemudian membuatnya, dan itu semuanya. Jadi jangan saya belum selesai. Jangan dibertentangkan antara Pancasila dan satu sisi lain Piagam Madinah gitu. Baik, PKS menerima Pancasila, Piagam Madinah implementasi nilainya ada. Jadi ada nilai yang kita perjuangkan. Tangkap pesannya. Silakan Pak. Pertama-tama selamat berpuasa kepada kawan-kawan muslimin yang ada di PKS dan yang ada di PDS. Nah, sekarang ini kita sedang membicarakan bangsa kita, dan setiap bangsa yang bernegara itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan kita dasarnya, norma dasarnya, the ground norm, itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan terutama di dalam pembukaannya yang mengatakan, alinea keempat, maka berdasarkan kemerdekaan kebangsaan disusunlah Undang-Undang Dasar, yang kemudian diturunkan ke bawah sampai dengan Perda, harus mengandung kemerdekaan kebangsaan. Apa artinya kemerdekaan? Bukan hanya soal kebebasan pribadi, tapi juga kemerdekaan kelompok, kemerdekaan beribadah. Kemudian setelah itu mengenai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Silakan. Kita beri kesempatan yang lain. Silakan Mas yang di belakang. Kalau tadi kita berkutat pada Undang-Undang Dasar 45, saya yakin kita tahu tujuan kita bersama adalah diadakannya Undang-Undang 45 adalah untuk kemerdekaan atau kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau toh harusnya kalau kita dasar itu yang kita pakai dari manapun, ya saran dari manapun, dari suku manapun, dari agama manapun menyarankan ya, yang untuk mensejahterakan rakyat, seharusnya itu kita terima. Betul. Mohon maaf, saya belum selesai. Oke, kalau tadi teman-teman dari PDS khawatir terhadap syariah Islam atau perda syariah yang sekarang mulai bermunculan di beberapa daerah. Tapi kalau teman-teman dari PDS pernah ke Bali, saya yakin pernah berlibur ke Bali. Ya, di situ maka akan teman-teman temukan syariat Hindu di sana. Betul. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya memang yang ditakutkan adalah syariat Islam. Terima kasih banyak. Pak Deni. Ya. Ya, saya kira kami bagus sekali itu, karena syariah Hindu hanya berlaku di Bali, bukan berlaku di semuanya. Syariah Islam boleh berlaku di masjid dan tidak berlaku untuk semua orang Indonesia dalam bentuk undang-undang. Seperti tadi saya bilang, kalau cita-cita kita adalah untuk memerdekakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, seharusnya kita tidak bisa memilih-milih atau memilah dari mana saran itu. Baik, saran terima itu, kasih. Tapi kita ketahui Indonesia ini ada 500 suku dan bermacam-macam agama dan budaya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menghargai kaum minoritas. Jadi kita berharap bahkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Partai Keadilan betul-betul bisa bersikap lebih adil lagi. Ya, kita masih ganti pemain, tapi sekarang kesempatan terakhir, silakan Pak Deni, closing statement dari Pak Deni. Ya, saya kira setuju. Mari bersama-sama kita membangun bangsa ini dengan dimulai dari moralitas yang lebih baik lagi. Kami mempunyai kriteria di dalam para pejuang PDS, yaitu pertama adalah profesional, yang kedua adalah takut akan Tuhan, yang ketiga dia berintegritas, dan yang keempat adalah anti korupsi. Dan saya kira kalau kita mulai dari yang keempat, anti korupsi, kami bisa pinjam sapunya PKS untuk bersih-bersih di legislatif maupun eksekutif. Ya, bagaimana? Teman-teman dari PDS dan sahabat dari PKS, saya kira memang diskusi tentang kebangsaan kita harus jauh dari sekedar fakta dan sejarah masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Rupert Emerson mengatakan
bahwa di Eropa atau negara lain mungkin kebangsaan itu menggeser agama. Tetapi di Asia, agama itulah yang menginspirasi kebangsaan sehingga merebut kemerdekaan kita. Dan tugas kita sekarang menjadikan agama sebagai inspirasi untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan itulah saya kira tujuan PKS dan PDS. Baik, terima kasih. Dan kita Terima akan kasih berganti Pak Denny dan Pak pemain Sato. begitu ya. Kita ganti pembicara. Terima kasih Pak. Dari PKS, Pak Soebul Iman. Saya panggil Bapak Alden Tua Siringgo-Ringgo, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM. Dan dari PKS, Pak Soebul Iman. Yo, selamat Pak. Ya, tadi sudah ditekankan pada pembicara tadi sebelumnya bahwa PKS juga menganggap bahwa masalah moral yang perlu diperbaiki. Apakah PKS tetap berpegang pada komitmen itu? Kita ketahui sepertinya sekarang sudah agak-agak mulai bergeser ya, dalam beberapa pilkada sudah berkoalisi dengan PDIP. Sepertinya sudah mulai bergeser dari prinsip awal demi perolehan suara begitu? Mungkin ini persepsi Mbak Rahma ini menurut saya, ini menurut saya perlu diluruskan ya. Iya. Jadi PKS itu berkoalisi bukan melihat dengan partai mana atau partai mana. Kami tidak pernah membatasi, kami tidak bisa berkoalisi dengan partai manapun. Karena yang kami usung adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan bersama. Jadi ketika di sebuah daerah kita melihat dari seluruh hasil analisis kita bahwa dengan PDIP misalnya itu adalah yang akan membawa kebaikan, ya kita berkoalisi. Bahkan dengan PDS sekalipun. Dengan PDS sekalipun di Irian pun kita. Ya. Kalau bicara tadi sempat disinggung mengenai harus melihat Pancasila, sila pertama, dan dibalik ke sila kelima begitu, keadilan sosial dan kesejahteraan intinya bagi masyarakat. Lalu apa yang sudah dikerjakan oleh PDS selama ini untuk kesejahteraan ya? Untuk kesejahteraan. Baik. Jadi kita melihat bahwa PDS adalah bagian dari bangsa ini yang ingin melakukan perjuangan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan seperti yang diamanatkan konstitusi, sehingga semua kita di sini adalah warga negara yang sama, tidak ada penumpang, tapi semua adalah sama. Itu yang kami perjuangkan. Karena kenyataan yang tidak bisa kita bantah bahwa banyak hal-hal yang terjadi diskriminatif, bahwa ada perusakan tempat ibadah, ada persoalan-persoalan dilarang beribadah, dan ini masalah hak asasi manusia yang menurut PDS ini harus diperjuangkan, dan PDS lahir untuk itu. Kenapa? Karena ada dua hal. Ketika kita bicara hak asasi manusia untuk beribadah dan tempat beribadah, maka kita beribadah itu adalah amanat dari Tuhan. Itu tidak boleh diganggu oleh siapapun, karena itu adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, itu adalah amanat. Yang kedua, itu adalah amanat konstitusi, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27. Oleh karena itu dengan dua amanat, bahwa ini adalah pemberian Tuhan menjadi hak asasi manusia dan juga ini amanat konstitusi, maka kita harus membedakan mana kita berbicara soal negara, mana kita bicara soal agama. Ketika kita bicara soal negara, maka kita harus duduk bersama, bahwa kita mengembangkan nilai-nilai agama kita, nilai-nilai Kristiani bagi PDS, nilai-nilai Islami bagi PKS. Anda itu mengatakan Anda sudah partai terbuka, tapi Anda menyatakan bahwa Kristiani lagi begitu Anda sampaikan. Kita dalam anggaran dasar. Secara pribadi. Kita dalam anggaran dasar kita adalah partai nasional. Tapi kita diinspirasi nilai-nilai Kristiani yang kita miliki, kasih, perdamaian. Tapi Pak, tadi mungkin pertanyaannya kayaknya dengan jawaban nggak nyambung. Makanya, yang ditanyakan adalah apa yang sudah dilakukan. Makanya saya katakan tadi, Pak, itu kita berjuang untuk kebebasan beribadah, membangun tempat beribadah dan menjalankan Jadi ibadah. Jadi menurut Anda kesejahteraan itu hanya sebatas mengenai kebebasan beribadah? Bukan hanya begitu? Itu salah satu. Apa yang konkret dong, Pak? Yang konkret kita betapa ratusan gereja, tempat ibadah dirusak, tidak boleh melakukan ibadah. Itu diperjuangkan oleh PDS. Itu yang pertama. Itu yang ingin kami sampaikan, program yang pertama. Yang kedua, kita bersama-sama juga, kalau ada platform seolah-olah kesejahteraan atau yang miskin itu hanya di kantong-kantong tertentu, itu tidak betul. Kantong-kantong di mana juga agama-agama Kristen dan agama Islam ada yang terbelakang. Jadi apa yang Anda lakukan, pertanyaan saya? Karena Anda namanya Partai Damai Sejahtera begitu. Jadi kami, lalu apa kerjanya PDS mensejahterakan masyarakat? Kami mau memasuki tugas kami sebagai legislator, karena kami menempatkan anggota DPR. Jadi tugas legislator dalam hak inisiatif membuat undang-undang yang untuk kesejahteraan bersama, juga hak budget yang memperjuangkan peningkatan
budget untuk kesejahteraan Baik. dan juga hak pengawasan. Itu nggak spesifik pada partai-partai Ya lain baik, yang tapi mengerjakan sebenarnya saya PKS juga barangkali. punya pertanyaan yang sama karena sebenarnya kan juga bagian dari pemerintah saat ini PKS, tapi juga tampaknya belum sejahtera juga nih kan Pak.